Hai Sobat Aliens, kembali lagi bersama aku Ardian. Dan hari ini aku bakal menceritakan salah satu animasi Cina yang berjudul Chuanzi Kaoshou, atau kalau misalnya di bahasa Inggrisin The King's Avatar tahun 2017. Nah, di video kemarin itu ada yang bilang ya, Bang tolong cariin film atau animasi yang lebih seru dari Fearless. Nah, ini dia jawabannya teman. Ini animasi bener-bener keren menurutku ya. Dan juga satu lagi, ada juga yang request tentang animasi Soul Land. Waduh, ini bener-bener gak bisa ya. Mohon maaf sekali Bapak Kui ya. Bapak Kui, mohon maaf sekali karena aku gak bisa membahas animasi Soul Land di sini. Karena ya, itu animasi sudah dibahas di channel 72 Days. Ya, itu YouTuber besar coy, gila men. Itu jadi aku gak bakal bisa bahas di sini lagi. Jadi mohon maaf Bapak Kui ya. Tapi kok Anda bisa kesini gitu ya. Anda penonton setia di channel Ans Gaming bisa kesini, hebat juga ya. Tapi gak cuma kamu loh yang kesini loh, asli dah. Ada yang lain, ada temanku si Zarpik, ada si Leci, ada si wah pokoknya banyak lah. Yowes, biar gak lama-lama lagi, yuk simak terus videonya sambil rebahan di kasur kesayangan kalian. Tapi jangan sampai ketiduran. Glory, salah satu game MMORPG terkenal dan memiliki pemain yang sangat banyak. Di antara banyaknya pemain terdapat salah satu orang yang memiliki kemampuan tingkat tinggi, yaitu Ye Zhiqiu. Karena nama ID-nya kepanjangan, jadi orang-orang manggil dia Ye Zhiqiu. Para pemain menjuluki Ye Zhiqiu sebagai dewa perang, sampai-sampai dia masuk ke tim e-sport yang bernama Excellent Era. Karir Excellent Era melesat dan menjuarai 3 pertandingan berturut-turut di bawah pimpinan Ye Zhiqiu ini. Kemudian manajer dari tim Excellent Era menghubungi Ye Zhiqiu untuk datang ke kantor. Ye Zhiqiu pun datang ke sana bersama dengan Su Mucheng, waifuku yang paling cantik, dan cantiknya tuh pol banget di anime ini ya. Lalu manajer Excellent Era meminta Ye Zhiqiu untuk menandatangani kontrak pemberhentian dari tim karena performa Excellent Era mulai menurun dalam beberapa tahun terakhir. Tim menganggap Ye Zhiqiu tidak serius dalam pertandingan. Lalu ada pemain generasi baru bernama Sun Xiang yang akan menggantikan Ye Zhiqiu sebagai pemimpin tim. Mucheng tidak terima atas keputusan manajer karena fondasi utama Excellent Era ada pada Ye Zhiqiu. Tapi manajer tetap memberhentikan Ye Zhiqiu dan menyuruhnya untuk memberikan akun pribadi Ye Zhiqiu kepada pemain baru itu. Makin gak terima si Mucheng ini teman. Tapi si Ye Zhiqiu tetap aja nurutin kemauan manajernya. Dengan berat hati dia memberikan akunnya ke pemain baru itu, dan Ye Zhiqiu bilang jangan cuma pamer kalau Sun memang bener-bener serius dalam memainkan akunnya. Wajar aja guys, Ye Zhiqiu itu udah main Glory selama 10 tahun. Tiap Excellent Era juara pasti Ye Zhiqiu MVP-nya. Gila, udah pasti berat banget sih lepasin akunnya ke orang lain. Sekarang Ye Zhiqiu terluntang-lantung sana sini. Mucheng merasa kasihan melihat nasib Ye Zhiqiu yang seperti itu. Dan terlebih lagi butuh waktu 1 tahun untuk balik lagi ke tim setelah masa pemberhentian tersebut. Kemudian Ye Zhiqiu menemukan warnet dan dia mulai pesen billing di sini. Ye Zhiqiu bertemu dengan pemilik warnet itu yang bernama Chen Kuo. Chen Kuo ini bermain Glory juga. Karena dia udah kelar main, jadi Ye Zhiqiu langsung menempati PC-nya. Nah, Ye Zhiqiu memainkan akunnya Chen Kuo karena dia lupa logout di PC yang Ye Zhiqiu pakai. Chen Kuo kaget karena Ye Zhiqiu bisa menang pakai akunnya, sedangkan dia sama sekali gak pernah menang walau dia udah main Glory selama 5 tahun. Lalu Ye Zhiqiu melihat lowongan OP warnet di layar PC-nya. Dia langsung bilang ke Chen Kuo kalau dia ingin bekerja di situ. Tapi Chen Kuo menantang Ye Zhiqiu buy one Glory sebagai syarat tambahan kalau mau jadi OP warnet di sini. Kemudian server baru Glory pun dibuka, dan di sini Ye Zhiqiu bikin akun baru yang bernama Chun Mu Xiao, atau kalau di Inggrisnya itu Lord Grim ya. Di saat Ye Zhiqiu login, dia kaget karena Glory ternyata masih banyak yang mainin. Padahal itu udah termasuk game jadul. Dari sini mulailah dia leveling, dagang, upgrade dan lain-lain sampai dia dapat senjata tombak payung. Kemudian dia teringat masa lalunya saat pertama kali bermain Glory, dan dia yakin dengan perlahan-lahan akan menyusul kemampuan dari ID lamanya. Waktu telah berlalu, Ye Zhiqiu ngaso dulu ya kan di kamar mandi. Abis kelar ngaso, dia balik lagi ke PC-nya. Si bos Chen Kuo malah molor ya kan. Padahal katanya mau ngajak buy one loh. Yowes, si Ye Zhiqiu ini lanjut dah mainin Glory. Kemudian dia diajak masuk party random di sana untuk melawan bos di game itu. Masuklah mereka ke dungeon. Di sini terlihat ketua party yang bernama Yue Chungmian dan rekan-rekannya. Tidak lama kemudian muncullah bos yang bernama Shadow Cat dan dimulailah pertarungan mereka.
Yechu memperhatikan Yuechung yang sengaja melepas agrobos agar teman-teman lainnya terkena kill dan keluar dari dungeon. Sekarang hanya tersisa Yechu dan Yuechung. Yechu tidak mau menyembuhkan Yuechung karena dia tahu kalau Yuechung ini bermain curang. Yuechung semakin terdesak karena bos terus-terusan menyerangnya. Kemudian Yechu membongkar kelicikan Yuechung. Dia sengaja melepas agrobos dan membiarkan teman-teman yang lain mati karena dia ingin mengambil semua hasil drop langka dari bos itu sendirian. Lalu Yuechung mengakui itu dan dia bilang kalau nanti hasil dropnya akan dibagi rata. Dia ingin disembuhkan saat itu juga karena cuma dia yang bisa ngalahin bos itu. Tapi Yechu tetap tidak mau ya. Lalu dia membiarkan Yuechung mati dan seketika dia langsung membabat bos itu sendirian guys, asli. Bos pun mati dan nama Lord Grim disiarkan ke seluruh pemain di server itu. Hasil drop item bos juga ada di dalam inventory Yechu. Dia mendapatkan item langka dari bos tersebut. Chen Kuo yang bangun dari tidurnya heboh sendirian dong gara-gara ngeliat ya item-item yang didapat si Yechu ini. Kemudian tersebarlah gosip kalau Lord Grim si akun Yechu ini sengaja membiarkan partinya mati agar dapat semua item bosnya. Padahal masih Yuechung yang kayak gitu ya. Tapi si Yechu tetap santai nanggepin respon pemain lain. Walaupun dalam hati dia bener-bener marah, tapi dia tetap lanjutin main itu game. Kemudian dia bertemu dengan si penyebar gosip yaitu Yuechung. Party dia kekurangan satu orang, jadi Yechu ingin bergabung lagi dengan partinya. Makin kesel lah si Yuechung ini dan dengan terpaksa menerima Yechu bergabung. Lalu hal yang sama terjadi lagi dong. Yechu membabat abis bos yang sama dengan tombak payung saktinya sendirian. Kemudian mereka mulai memasuki dungeon berikutnya dan lagi-lagi ya musuh dibabat abis ya. Wah asli ini maruk sekali Yechu ya. Aduh. Nama Lord Grim beserta partinya disiarkan ke seluruh pemain. Party lain yang ingin membunuh bos di dungeon itu curiga ke nickname Lord Grim ini karena bos terlalu cepat dibunuh. Party Yuechung melanjutkan perjalanan menyusuri dungeon. Ternyata ada bos dadakan yang muncul di situ. Kemudian teman-teman lain menyuruh Yuechung untuk menyerahkan ketua partinya ke Yechu. Kemudian Yechu langsung menuntun teman-teman lain untuk menyerang dan dimulailah kembali pertarungan yang sangat epic ini ya. Untuk yang ketiga kalinya, nama Lord Grim disiarkan beserta partinya. Para pemain yang mencurigai Yechu tadi khawatir karena kalau Yechu dan partinya terus-terusan membunuh bos sebelum yang lainnya datang, guild mereka akan terancam dan bukan termasuk guild besar lagi di server itu. Kemudian gosip buruk tentang Lord Grim semakin menghilang dan berubah menjadi Yechu yang kerepotan karena banyak yang minta pertemanan. Lalu dia menerima salah satunya yaitu pertemanan dari Blue River. Dia ingin mengajak Yechu bergabung partinya karena dia ingin membunuh bos selanjutnya lebih dulu dari pemain lain. Yechu mau bergabung dengannya tapi dia ingin imbalan beberapa barang langka dan Blue River pun menyetujui itu. Pagi hari pun tiba dan Yechu meminta tempat istirahat ke Chen Kuo. Chen Kuo pun mengantarkannya ke kamar karyawan. Langsung tidurlah Yechu ini di kamar kecil itu. Malam harinya Yechu keluar kamar dan melihat ada pemberitahuan dari manajer Excellent Era. Dia mengumumkan kalau Yechu sudah berhenti dari tim dan manajer berterima kasih atas semua kontribusi Yechu selama di Excellent Era. ID Yechu akan tetap ada di Excellent Era tapi bukan dimainkan oleh Yechu. Yechu yang melihat ini benar-benar terpukul dan gak nyangka kalau dia bakal dibuang begitu aja oleh tim. Padahal selama ini Yechu yang menuntun mereka. Kemudian Yechu pun mencari udara segar sambil ngudut di luar warnet. Dan selesai. Gimana teman-teman, seru kan? Pasti seru lah ya kalau misalnya kalian nonton secara langsung. Waduh ya. BTW serial animasi Cina ini masih ada kelanjutannya ya. Yang ku ceritain di sini tuh baru episode 1 dan 2 aja. Coba kalian komen di bawah aku lanjutin apa enggak. Soalnya aku pengen tahu kalian tertarik atau enggak kalau aku ceritain tentang anime Cina yang satu ini. Lalu aku pengen bilang sekali lagi ke kalian ya. Aku pengen bilang satu kali lagi kalau Muceng tuh tercantik di anime ini. Titik ya, pokoknya tercantik pol pokoknya dia mah. Ya wes gitu aja, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut nonton juga video aku. Aku Ardian pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye bye.